Orang yang dicintai oleh Tuhan dilindungi. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Manusia mau jaga, pasang security, CCTV macam-macam gak bisa. Tapi orang yang dicintai Tuhan itu dijaga, dikawal, dilindungi. Haleluya, sahabat worshipers dimanapun, saya percaya semua bersuka cita. Saya mengajak kita memuji-muji Tuhan karena memang Dia layak dipuja. Ada hal yang lebih indah selain meninggikan Tuhan, memuliakan. Dan saya percaya in return atau dalam sebaliknya berkat Tuhan itu turun mengalir atas kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Kali ini saya mengajak kita merenungkan dari Mazmur 127. Mazmur 127 ini mazmur yang indah sekali. Nah, saya akan ajak kita membaca sama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara dikasih Tuhan, saya berikan judul kali ini, berkat bagi orang yang dicintai Tuhan. Berkat bagi orang yang dicintai oleh Tuhan. Ada beberapa, yang pertama dikatakan di ayat yang pertama, ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Orang yang dicintai Tuhan, saudara mau bangun sesuatu, entah itu rumah, kantor, tempat pekerjaan, ya, bangun fasilitas apapun, bangun tempat pelayanan, rumah Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, pasti Tuhan yang ngebangun rumahnya buat dia. Itu berkat orang dicintai Tuhan. Karena itu dikatakan kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia. Ya. Dan berkat yang kedua dikatakan gini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Orang yang dicintai oleh Tuhan dilindungi, dikawal, dijaga. Itu berkatnya, perlindungan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kalaupun manusia buat pasang ada security, ya pakai CCTV sekalipun, kalau bukan Tuhan sia-sia, percayalah. Tapi orang yang dicintai Tuhan akan dikawal dan dijaga keluar masuknya oleh Tuhan. Haleluya. Dan kemudian berkat yang ketiga, di ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kuncinya dari tadi saya sebut dicintai Tuhan. Kalau dicintai Tuhan, Tuhan itu berkati. Ya, saudara nggak perlu banting tulang susah-susah. Ya, kerja boleh, tapi kalau sampai ngoyo habis-habisan sampai lupa keluarga, lupa segala macam, cuma untuk kerja banting tulang, ya pemazmur katakan sia-sia. Kamu ngapain? Tapi orang yang dicintai Tuhan, itu justru berkat Tuhan mengalir waktu dia tidur. Bukan berarti gak kerja. Kerja menghasilkan biasa. Tapi waktu dia tidur, blessing Tuhan terbuka. Wow, itu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan. Kemudian janji berikutnya. Di ayat yang ke-3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Orang yang dicintainya, Tuhan memberikan kepada mereka anak-anak, ya, yang menjadi sesuatu, boleh katakan anak panah di tangan Tuhan, pahlawan di tangan Tuhan.
Saudara, artinya apa? Keturunanmu akan diberkati Tuhan dan akan dipakai Tuhan. Berbahagialah orang yang dikatakan telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan, ini blessing. Berkat atas keluarga. Berkat atas tempat, fasilitas. Tuhan yang bangunin. Kalau manusia dengan kekuatannya bisa bangun, bisa. Tapi blessing untuk orang yang dicintai Tuhan itu beda. Selalu ada unsur mujizat dalam membangun itu. Saudara lihat, iya ya, saya kayaknya biasa aja, bangun-bangun aja. Tapi semuanya mujizat, Tuhan buka pintu, izinnya apa macam-macam, mujizat. Orang dicintai Tuhan begitu. Kemudian berkat kedua, perlindungan, pengawalan dari Tuhan. Manusia mau jaga, pasang security, CCTV macam-macam, gak bisa. Tapi orang dicintai Tuhan, itu dijaga, dikawal, dilindungi. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan janji kalau kita dicintai Tuhan, saudara gak perlu ngoyo. Pekerjaanmu engkau lakukan biasa aja. Tapi blessing Tuhan itu, pintu yang dibuka itu terjadi justru waktu engkau sepertinya tidak melakukan apa-apa. Sepertinya engkau cuma rest. Ketika engkau rest, itulah blessing Tuhan turun. Karena itu saudara perlu yang namanya hari perhentian, sabat, ya. Jangan kerja terus hari Minggu disikat terus, enggak. Perlu ada sabat buat kita. Hari ibadah. Supaya apa? Di waktu itulah, waktu kita berdiam, disitulah berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Dan kemudian berkat untuk keluarga. Berkat untuk anak-anak, bahkan cucu-cucu. Diberkati, menjadikan pahlawan di tangannya Tuhan. Kata kuncinya adalah dicintai Tuhan. Ini berkat buat orang yang dicintai. Mungkin saudara berkata, Pak gimana ya supaya kita ini dicintai Tuhan? Saudara, saya mau berkata dicintai Tuhan itu anugerah. Itu anugerah. Saudara, Tuhan tuh gak bisa disogok, Tuhan gak bisa dibeli. Tapi apa yang membuat saudara itu dicintai? Itu karena ketaatan, ketulusan hati, dan karena kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Itu aja. Perkara Tuhan mau memberkati, ya, memberikan blessing dan lain sebagainya itu kepada seseorang lebih daripada yang lain, itu blessing, itu kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya gak bisa protes, itu kedaulatan Allah. Tapi janji Tuhan terjadi kalau kita itu dicintai Tuhan. Saudara dan saya akan dibedakan. Orang lain ngoyo, susah payah dapat sesuatu, tapi kok saudara berdiam diri, doa, nyembah, cuman lakukan biasa aja pekerjaannya. Gak ada upaya-upaya nyogok sana, nyogok sini, berusaha. Enggak, Tuhan buka jalan. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa, sahabat Worshipers dimanapun kau berada, hidupmu diberkati Tuhan. Apa yang kau bangun, engkau lihat tangan Tuhan yang membangunnya. Selalu ada unsur mujizat. Engkau lihat dalam pekerjaanmu, engkau mungkin tidak ngoyo, tapi kok tangan Tuhan membuat itu diberkati luar biasa. Saudara juga gak punya fasilitas hebat sebagai protection buat saudara. Tapi Tuhan selalu jaga dan lindungi. Saudara mungkin gak punya kemampuan untuk ngawasin terus anak-anakmu sekolah dan sebagainya. Tapi orang yang dicintai Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan. Saya berdoa, kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Saya seringkali menyebut saudara sahabat Worshipers. Kenapa? Karena seorang penyembah itu spesial di mata Tuhan. Kalau saudara berkata, Pak, kalau saya jadi penyembah sungguh-sungguh saya bisa dicintai Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya mau berkata, ya, itu mungkin. Asal hatimu tulus dan kau sungguh-sungguh, kau suka di hadirat Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan saudara. Saya sangat yakin, saya bersyukur. Saya merasakan kasih Tuhan. Semua orang Tuhan itu sayang. Tapi pengertian dicintai secara spesial. Itu ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan lebih lagi. Ketika kita mencintai Dia dengan segenap hati. Saudara, kita mungkin gak hebat, gak punya apa. Saudara, sepertinya kita lakukan hal-hal yang hebat. Enggak, cuma worship. Senangkan Tuhan dengan penyembahan. Saya percaya nanti Tuhan akan berkati hidupmu. Tuhan akan berkati hidupmu. Sahabat Worshipers, ini janji Tuhan bagi orang yang dicintai Tuhan. Terima berkat itu dengan iman. Dalam nama Yesus, katakan aku terima, aku percaya, aku terimanya di dalam nama Yesus.